Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas DKFT, ya PT Central Omega Resources. Nah, menarik atau enggak? Ya kita cek bersama-sama di laporan keuangannya. Oke, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, jadi bukan rekomendasi investasi. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, DKFT. Jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi teman-teman harus do your own research, silakan analisis sendiri, dan jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Oke, jadi untuk perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek, sebelum saya beli gitu ya, atau misalnya saya hanya untuk lihat-lihat gitu, biasanya saya akan menggunakan 3 kriteria utama. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen. Nah, ini wajib gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya, gitu. Jadi bukan untung di atas kertas, gitu ya. Keuntungannya itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan, gitu ya, ditransfer ke rekening kita, gitu. Bisa kita nikmati. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen juga ya jelas-jelas perusahaan yang ingat sama pemegang sahamnya, yang pro kepada pemegang sahamnya. Jadi kalau perusahaan yang nggak bagi dividen, mungkin aja hanya memperkaya pihak lain gitu ya, biasanya owner yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu ya, atau mungkin petinggi-petinggi perusahaannya gitu. Jadi kita keuntungannya dari mana gitu? Kalau kita nggak dapat dividen, nggak dapat capital gain gitu ya, itu tentu kita akan dirugikan. Nah, pastinya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi rugi terus, nggak sehat gitu ya, arus kasnya lagi susah, utangnya terlalu besar gitu, perusahaan pasti nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Jarang sekali gitu ya. Karena apa? Ya karena perusahaan sedang memprioritaskan untuk bertahan hidupnya dulu, untuk survivalnya dulu. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menemukan nih ya perusahaan yang bagi dividen rutin gitu ya, punya kondisi bisnis yang sehat, pastikan teman-teman itu membeli di bawah nilai wajarnya gitu ya pada saat under value. Jadi jangan beli di pada saat over value gitu ya. Kalau misalnya di over value nanti harganya nanti akan rawan koreksi gitu ya. Jadi kalau rawan koreksi nanti kita akan mengalami capital loss gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman sebelum kita berinvestasi gitu ya, tolong gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan mudah percaya analis gitu, jangan mudah percaya rekomendasi, percaya stock pick gitu ya, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang, dan juga jangan percaya kepada saya gitu ya. Jadi teman-teman itu harus analisis sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus mengerti kenapa beli saham tersebut. Nah, kalau saya gitu, saya memang mengikuti konsep value investing gitu. Jadi saya pakai PBV gitu ya. Belinya di bawah PBV kurang dari 1. Jadi ketika udah harganya misalnya di 0,8 gitu ya, ya saya cicil beli gitu ya. Lalu ketika PBV-nya kembali ke 1 atau mencapai 1, saya take profit gitu, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya kinerjanya baik. Nah, jadi kalau misalnya dilihat di tabel gitu ya, bisa beli di 0,8 tadinya profit cuma 25%, beli di 0,75 ya profit cuma 33%. Dan hanya seperti ini aja gitu ya yang saya biasa lakukan gitu ya, dari 2016 sampai sekarang nggak pernah cari yang multi bagger gitu, nggak pernah cari yang untungnya ratusan persen. Nah, jadi ya nggak apa-apa, itu mungkin memang strateginya saya gitu ya, favorit gitu. Dan pastinya prinsipnya harus bagaimana gitu ya, ini berlaku untuk secara umum gitu ya, untuk seorang investor. Ya untuk kita itu harus sabar gitu dan berorientasinya jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan besar itu dalam jangka pendek gitu ya, kecuali momentumnya pas atau beruntung juga. Nah, setelah itu kita harus fokusnya pada value atau nilai intrinsik perusahaan. Nah, value-nya ini dia sifatnya subjektif dan relatif gitu ya. Jadi metodenya berbeda-beda gitu. Kalau teman-teman pakai metode sendiri gitu, misalnya pakai DCF atau pakai enterprise value, silahkan gitu. Yang penting tahu dulu value-nya sebelum beli gitu ya. Misalnya kalau saya pakai PBV, ya saya akan cek dulu book value-nya gitu, saya update tiap 3 bulan sekali. Setelah itu baru saya akan menentukan entry price-nya mau beli di PBV berapa. Nah, kenapa saya sampaikan demikian gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, jangan lupa. Gitu. Jadi jangan kaget ketika ada perusahaan yang buruk gitu, yang bermasalah, harganya naik tinggi gitu ya, digoreng gitu. Ya, itu memang wajar gitu ya kan, karena
Dalam jangka pendek kadang harga dan fundamental itu gitu ya kadang nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi nggak masalah gitu ya kalau saya akan menghindari yang seperti itu. Toh nanti ketika harganya digoreng juga nanti dia akan kembali lagi ke nilai wajarnya gitu ya. Itu fakta kok ya. Dan itu udah banyak juga yang jadi korban yang seperti itu. Nah, jadi gitu ya, jangan kaget ketika banyak perusahaan-perusahaan itu yang harganya 50 atau kurang dari 50 dan ternyata ketika dicek laporan keuangannya ya ternyata memang bermasalah gitu ya. Dan saya sekali lagi nggak peduli apabila perusahaan yang memang bermasalah gitu nggak bagus harganya digoreng naik gitu ya, saya menghindari yang seperti itu. Nah, jadi untuk saya sendiri ya saya hanya pakai sedikit dari fundamental gitu ya, yaitu di laporan keuangannya aja gitu, sedikit rasio gitu, dan juga tadi pakai PBV. Nah, jadi untuk laporan ini memang wajib gitu ya, harus kita pahami gitu ya, karena baik dari neraca gitu ya, laba ruginya, arus kasnya, ini semua setara gitu ya. Nanti mereka itu akan bercerita tentang kondisi perusahaannya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak paham gitu ya, nggak mengerti, akan sulit kita memahami apakah perusahaan ini baik atau enggak, sehat atau enggak. Nah, untuk saya sendiri gitu ya, saya menyimpulkan gitu ya, ada 7 ciri perusahaan sehat versi saya gitu, versi Odin dengan menggunakan pos-pos keuangan yang ada di laporan keuangan yang bisa saya gunakan gitu. Apa saja? Yang pertama, bisnisnya sehat ya, menghasilkan uang kasnya nyata dan ada likuiditas yang cukup ya, keberlangsungan operasinya baik, bisa bayar dividen ya, dan nggak bergantung utang terlalu besar gitu. Jadi perusahaan juga bertumbuh dan berekspansi jangka panjang ya, dan tentunya menjaga kepercayaan kita investornya dan juga kreditornya. Ya, dan pastinya kita investor itu nanti akan diuntungkan lewat apa? Lewat valuasi sahamnya gitu ya, harganya cenderung naik kalau memang perusahaannya bagus kinerjanya, dan juga akan stabil ketika ada penurunan jangka pendek, nanti dia akan kembali lagi gitu ya, atau mungkin naik lebih tinggi selama kita belinya itu nggak di harga yang terlalu mahal gitu ya. Jadi kita memang harus memperhatikan harga beli kita. Nah, lalu nanti si ini DKF nanti akan di-screening dulu biasanya pakai 7 syarat saya. Apa aja ya? Dividen, saldo labanya, PBV, PER, dan pola arus kasnya seperti apa. Nanti akan dipindahkan gitu ya di Excel seperti ini, dan teman-teman ini bisa download gratis. Ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman kadang ada yang pengen cobain sedikit gitu ya, tambahin sedikit sudut pandang gitu. Pakai Excel saya silahkan download gratis ya, semoga bermanfaat. Nah, jadi untuk DKFT ya kita akan cek gitu ya, perusahaan ini menarik atau enggak gitu. Ini tulisannya kecil-kecil ya. Ini perusahaan ini harusnya di zoom aja gitu ya, di zoom. Ini pastikan dulu ya, angkanya dalam rupiah ini masih juta ya. Dan untuk reward dividen tadi saya udah cek gitu ya, terakhir bagi dividen cash itu tahun 2013. Nah, dan lalu di 2025 ini ada 2 kali interim bagi dividen ya. Ini dan sebelum ini 3 tahun terakhir nggak ada bagi dividen ya. Mungkin perusahaan ini sebelumnya mungkin rugi terus dan mungkin baru bangkit sekarang-sekarang. Gitu. Dalam artian gini, bukan rugi terus, mungkin lagi nggak stabil gitu ya. Jadi belum bisa bagi dividen. Nah, jadi untuk sekarang di momentumnya di 2025 berapa nih? Juli ya, mungkin berarti dari Q1 mungkin ya, atau awal tahun mungkin udah profit gitu. Jadi bisa dibagikan dividennya ya. Jadi sebenarnya ini perusahaan sudah cukup baik gitu ya, ada harapan gitu perusahaan ini dia membagikan dividen ya. Meskipun untuk track record saya memerlukan 3 tahun ke belakang gitu ya. Jadi kalau masih baru sekarang ya pasti otomatis nggak lolos screening saya. Nah, oke, jadi yang harus dipindahkan untuk data-data keuangannya, yang pertama itu adalah kas Tarakas ya. Ini uang kasnya ada 932 miliar ya. Nah, kenapa uang kas ini penting sekali harus kita lihat? Karena uang kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan, dan itu punya fungsinya. Fungsinya itu untuk membayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman kalau misalnya ada. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, nanti bisa terganggu gitu ya kegiatannya. Atau kalau terlalu banyak juga berarti manajemen perusahaan kurang bisa pinter manage kelebihan kasnya gitu ya. Padahal kan kelebihan kas itu bisa kita nikmati gitu oleh pemegang sahamnya. Lewat apa? Misalnya lewat pembayaran dividen yang lebih besar gitu ya, atau misalnya buyback saham gitu ya. Lalu misalnya untuk bayar utang mungkin yang masih belum lunas, dan juga yang pastinya untuk ekspansi usaha. Gitu, jadi sebenarnya kita bisa sedikit menilai gitu ya, manajemen perusahaan ini apakah pro kepada kita pemegang sahamnya atau tidak. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, pilih langsung saldo laba. Ini kenapa nih ada tulisan defisit? Ya, berarti kalau defisit berarti ini sebelumnya rugi terus. Bisa jadi ya. Oke, nah ini kita cek ya, langsung pilih saldo labanya. Kita pindahin dulu ya, ini memang angkanya kalau satuannya rupiah memang
dipindahinnya lama. Saya lebih suka yang satuannya juta. Oh iya benar dia tuh. Nah lihat nih, ya tuh ada yang defisit di periode 2025 Q3. Ini full year ya, 2024 full year tahun lah kemarinnya 2024. Nah ini ada yang defisit, ada yang saldo labanya positif gitu ya. Nah kenapa saldo laba ini harus kita lihat ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan gitu ya. Semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 gitu ya. Dan ini di luar dividen yang dibagikan gitu ya. Dan perusahaan ini berarti DKFT dari zaman pertama kali berdiri sampai sekarang sudah mengakumulasi total keuntungan sebesar 327 miliar. Ini perusahaan terbukti untung gitu ya, bagus. Tapi periode sebelumnya ini rugi terus gitu ya, mengakumulasi kerugian 59 miliar gitu ya. Jadi sampai 2024 Q4 gitu ya, si DKFT ini mengakumulasi kerugian 59 miliar gitu ya. Jadi kalau misalnya perusahaan yang rugi terus gitu ya, dia nanti saldo labanya akan semakin negatifnya makin besar gitu. Tapi ketika profitnya sudah lebih besar daripada saldo laba, dia nanti akan positif gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihatnya, saya singkat aja gitu. Ini modalnya bisa 3 miliar, lalu profit gitu ya. Nah saldo laba dia akan bertambah terus. Ketika ada kerugian nanti dia akan mengurangi saldo laba gitu ya. Tapi lihat, selama saldo labanya positif berarti dia masih ada untung. Nah, tapi kalau yang rugi terus gitu artinya dia masih rugi, masih ada rugi-rugi yang sebelumnya yang belum tertutup gitu ya. Dan untuk DKFT ini bagus ya, berarti perusahaan ini sudah kembali profit, kembali sehat ya. Kembali sehat tahu dari mana Pak Edwin? Ya ini saldo labanya satu udah positif dan juga udah bagi dividen, udah fix ini gitu ya. Kan kalau nggak bagi dividen tadi ya mungkin hanya memperkaya suatu pihak gitu ya, mungkin pejabat perusahaan gitu atau owner perusahaan gitu ya. Dan juga mungkin atau kalau misal untung ya untung di atas kertas, tapi kan ini enggak ya, dibagikan. Nah lalu langsung cek ke bagian ekuitas pemilik yang ini nilainya ya. Nah yang ini nih nilainya, kita pindahin dulu. Ini KNP-nya negatif ya. Berarti ada beberapa unit usahanya yang dia negatif. Nah ini memang untuk keluar ya nih, rasio saldo laba terhadap modal awal ya. Ini nilainya 0,36. Artinya perusahaan ini gitu ya sudah menghasilkan total profitnya itu 0,36 modal gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya bisnis modalnya 1 miliar, udah untungnya 360 juta. Ya ini perusahaan berarti sedang bertumbuh sebenarnya ya. Kalau udah balik modal itu nilainya 1 gitu. Tapi kembali ini di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau nilai dividen yang ditambahkan berapa nilainya? Kalau udah 1 ya berarti udah balik modal gitu ya. Nih berarti ya udah bagus ya. Tapi untuk PBV-nya mungkin masih kemahalan untuk saya ya, nih 3,55, sedangkan saya cari yang di bawah 1. Nah lalu kita langsung cek ke bagian laba ruginya ya. Laba rugi langsung pilih total salesnya, revenue-nya, net salesnya. Nah pakai angka yang paling atas. Nah perusahaan yang bagus gitu ya adalah perusahaan yang revenue-nya ini cenderung naik gitu, seperti ini naik. Artinya kan perusahaan ini barang atau jasanya ini disukai customer, jadi customer beli terus gitu ya, favorit lah. Tapi kalau bisa dia turun terus berarti kan udah nggak menarik gitu ya barang atau jasanya, jadi pindah ke kompetitor. Tapi ini enggak ya, ini naik, ini bagus, perusahaan ini bagus ya, dia bangkit dari kematian, hebat. Gitu. Nah nanti si penjualan nanti akan dikurangi oleh COGS ya, harga modal barang atau jasa. Nanti keluarlah laba kotor yang ini. Nah laba kotor ini penting sekali gitu ya. Kenapa? Karena untuk melihat marginnya gitu ya, gross margin tebal atau enggak, tinggi atau enggak ya. Karena kalau margin GPM-nya tinggi artinya semakin besar juga ruang untuk net profit marginnya. Dan pastinya gitu ya, laba bruto ini untuk mengukur inti efisiensi perusahaan dan juga untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menempatkan gitu ya, harga barang dan jasa ini jauh di atas harga modal. Itu kan 50% ya. Hebat gitu ya. Misalnya modal barang 50.000 dijualnya 100.000 gitu ya, lumayan gitu, bagus gitu. Nah nanti si laba bruto ini nanti dikurangi oleh beban-beban tuh, beban penjualan, beban umum, beban bla bla bla, bunga, pajak. Nanti keluar laba bersih. Nah yang ini nilainya gitu. Dan untuk beberapa viewer gitu ya, penonton, ada yang nanya, Pak Edwin kenapa pakai 3 gitu, nggak pakai laba usaha atau laba misal EBIT ya, EBIT earning before tax atau atau pakai EBITDA atau apa. Kalau saya sih lihat yang simpelnya ini aja lah gitu ya, nggak agak jarang gitu ya lihat pakai yang lain, kecuali kalau memang diperlukan gitu, karena favorit saya biasanya seperti ini.
Dan ini laba bersihnya bagus ya tuh, 35%-nya ada kenaikan juga, ini bagus. PER juga udah cukup murah ya, udah 7 di bawah 10 gitu ya. Ini menarik sebenarnya secara PER, profitable. Nah, tapi jangan pernah berhenti di laporan laba rugi ya. Jadi teman-teman mungkin yang udah lama, mungkin udah senior di pasar modal, jangan lupa untuk ngecek ini laporan arus kasnya gitu ya. Gitu, karena kebanyakan investor hanya berhenti di laba rugi ya, padahal laporan arus kas ini adalah laporan untuk memvalidasi si laba ruginya ya. Kenapa? Karena ini menghitung uang kas yang keluar masuk gitu. Dari mana taunya? Ya ini, dari penerimaan kasnya. Tuh, pilih yang paling atas ya. Nah, cara validasinya gimana? Ya, kita pindahin dulu. Jadi gini, ya teman-teman, kalau jual barang gitu kan terima uang. Gitu, misalnya jual barang 1 miliar gitu. Nah, uang yang diterima berapa? Gitu ya, misalnya 900 juta. Nah, kalau 900 juta berarti 100 jutanya kemana? Gitu ya, paling mengaku jualnya 1 miliar. Ya, 100 juta ini nanti akan berubah jadi piutang yang harus teman-teman tagih. Gitu ya, dan untuk si DKFT ini mengaku pendapatan 1,24 triliun ya. Gitu, uang yang diterima 1,28 triliun, lebih besar gitu ya. Makanya rasio receipts to revenue-nya ini 102%. Artinya ini bagus gitu ya. Si perusahaan itu menerima uang kas itu sesuai gitu ya, dari customer sesuai gitu, dan lebih besar sedikit. Artinya perusahaan ini punya manajemen piutang usahanya yang bagus ya. Jadi penting sekali piutang-piutang itu harus ditagih. Kenapa? Karena si uang kas yang diterima ini tadi kan untuk bayar operasional, bayar ekspansi usaha, dan juga bayar pinjaman ke bank kalau ada gitu. Dan ini kita lihat tuh ya, udah terima uang gitu ya, tuh bayar gaji, bayar karyawan, bayar supplier, bla bla bla, keluarlah nilai net CFO yang ini. Nah, ini lihat tuh nilainya positif gitu ya. Kalau nilainya positif ini bagus, artinya perusahaan ini menghasilkan uang tunai dari bisnisnya gitu ya. Analoginya kalau teman-teman punya bisnis gitu ya, udah bayar gaji gitu ya, karyawan, bla bla bla, masih ada untung, masih ada sisa uang tuh, setengahnya. Bagus sekali ini perusahaan gitu ya, sehat, artinya dia sustain. Dan pastinya sisa uang ini nanti digunakan untuk tuh ekspansi usaha. Tuh ya, untuk ekspansi usaha. Tuh, dia nilainya negatif tuh. Perolehan atas aset tetap bla bla bla, tuh nilainya negatif ya. Nah, yang bagus itu seperti ini, yang nilainya negatif. Gitu ya. Cuman ini ini kan agak drastis ya. Si penurunan ekspansinya gitu ya. Kan sebelumnya 489 miliar, ini cuma 95 miliar. Cuman nggak masalah gitu ya, masih berekspansi perusahaan ini, bagus. Nah, setelah itu digunakan untuk apa? Tuh, bayar beban bunga, bayar pinjaman gitu ya, terus bayar dividen, nilainya negatif, dan ini bagus. Tuh, dan menariknya sebenarnya ini ada yang salah ketik. Nah, menariknya gitu ya, udah bayar operasional, udah bayar ekspansi usaha, udah bayar pinjaman ke bank. Ini masih ada kenaikan kas tarakas, masih sisa gitu ya, bagus. Gitu, ini artinya sangat sehat, sangat sustain untuk di 2025 Q3 gitu, dan pola arus kas ini sangat baik ya, sempurna sekali, plus min dan juga ada kenaikan setara kas gitu. Jadi untuk DKFT menurut Edwin gimana? Menurut saya DKFT ini dia menarik ya, meskipun bagi dividenan dia masih awal-awalnya masih interim gitu. Saya perlu 3 tahun ke belakang. Tapi ini sudah ciri perusahaan baik gitu ya, dia menghargai kita gitu. Dan saldo laba ini signifikannya berubah dari negatif jadi positif, maka dia bisa bagi dividen. Karena kalau yang saldo labanya negatif, nggak akan mungkin bisa bagi dividen. Kita mau untung dari mana? Lagi rugi gitu ya. Cuman untuk PBV-nya ya buat saya sih masih agak kemahalan ya, 3,55. Dan perusahaan ini juga terus bertumbuh ya, bagus ya, rasionya semakin naik gitu ya, si rasio saldo laba terhadap modal awalnya. Untuk profitabilitas ini profitable gitu ya, PER juga udah cukup murah di bawah 10, dan secara manajemen kasnya sangat-sangat baik ya untuk di 2025 Q3 tadi sudah dijelaskan. Itu aja gitu ya. Nah, ini untuk teman-teman gimana nih? Menarik nggak ya si DKFT gitu ya? Boleh teman-teman kalau misalnya punya pendapat, boleh sharingkan gitu ya di kolom komentar supaya yang lain bisa tahu gitu. Dan untuk teman-teman sedikit informasi gitu ya, untuk saham request saya pending dulu ya, saya mohon maaf dulu gitu, karena saya akan lebih mengutamakan dulu saham-saham yang 2025 Q3 yang keluar gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang saham requestnya itu 2025 Q3-nya udah keluar gitu, nanti baru saya jadwalkan, saya bahas gitu ya. Sekali lagi mohon maaf dulu gitu ya, karena yang 2025
Q3 ini kan dia lebih aktual, lebih baru gitu, jadi lebih mendapat prioritas gitu. Dan untuk saham request nanti akan dibahasnya mungkin baru bulan depan ya, mungkin setelah lewat 1 bulan gitu, karena saya masih ada list gitu saham-saham prioritas yang harus dibahas gitu, terutama ketika nanti akhir bulan gitu kan, semua akhir bulan itu kebanyakan udah pada rilis ya 2025 Q3-nya. Dan itu aja teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga boleh disampaikan gitu ya, nanti saya respon. Dan kembali lagi gitu ya, semoga sharing dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman gitu ya, bisa juga untuk memperkaya gitu ya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Oke teman-teman, saya rasa untuk sharingnya sampai di sini dulu gitu ya. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.